Oke, untuk soal nomor 2 tentang mana yang satuan, mana besaran gitu ya. Kalian harus sudah tahu. Misalkan suhu badan 40 derajat Celcius. Sini ada kata-kata suhu. Ada 40 dan ada Celcius. Tiga komponen ini berbeda-beda ya. Suhu berarti termasuknya besaran apa satuan? Ya, besaran. Kalau 40-nya itu adalah hasil pengukuran. Nah, sedangkan Celciusnya itu adalah satuan. Berarti sudah bisa dijawabnya mana yang satuan. Nah, untuk soal yang nomor 3, mana yang besaran? Coba kita cek dulu. Nomor 1 meter. Meter itu temennya ada Celcius, ada apa lagi? Ada Kelvin, ada sekon ya. Jadi ini termasuk satuan apa besaran? Ya, itu satuan ya. Kalau Kelvin berarti satuan. Masa besaran. Suhu? Ya, suhu besaran. Waktu juga besaran. Nah, sekonnya adalah satuan. Nah, untuk besaran yang memiliki satuan gram diukur menggunakan alat ukur apa? Gram ataupun kilogram itu satuan dari besaran massa ya. Jadi alat ukur untuk menghitung massa bisa kalian tahu di pembelajaran yang sebelumnya ya. Jawabannya sudah jelas, yaitu neraca Mohs. Termometer untuk suhu, kalau penggaris panjang, jangka sorong untuk panjang juga atau diameter ya. Nah, untuk tahu mana-mana aja yang termasuk besaran turunan, berarti kamu harus tahu dulu mana yang besaran pokok. Yang bisa dihafalkan adalah besaran pokok, hanya ada 7. Yang lain dari itu berarti besaran turunan ya. Dihafalkan mulai dari sekarang ya. Nah, kita lihat pilihannya. Berikut yang termasuk besaran turunan. Kita lihat yang A. Panjang itu besaran pokok, berarti jangan pilih A. B. Ada massa, besaran pokok. Yang C. Nah, ini yang C kamu bingung nih, misalkan volume itu besaran pokok apa besaran turunan ya. Nah, yang D. Sini ada waktu, besaran pokok, berarti pilihannya adalah yang C ya. Jadi harus hafal dulu mana yang besaran pokok. Nah, untuk sistem satuan MKS didasarkan atas 3 besaran pokok. Jadi MKS kemarin kepanjangannya apa? Meter, kilogram, sekon. Kalau meter itu berarti punyanya panjang, kilogram punyanya massa, sekon punyanya waktu. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah suhu. Sip, betul sekali. Oke teman-teman, ini cara menghitung jangka sorong ya. Kita lihat lagi skala utama. Di sini skala utama yang atas. 0 itu berhenti di mana? Di dekat 3 ya. 3 lebihnya ada 2 garis ini ya. Berarti skala utamanya dilihat nolnya berhenti di mana. Nah, di sini kan. Nah, berarti yang paling dekat di sebelah kirinya itu adalah 3,2. Kemudian yang kedua, skala nonius, lihat garis yang berhimpitan. Yang berhimpitan maksudnya adalah cari garis yang sejajar dengan garis atasnya. Garis yang bawah yang sejajar dengan atas yang mana? Nah, di sini ya 5. Karena dikalikan dengan 0,01, maka hasilnya adalah 0,05. Maka hasil pengukuran kalau gambarnya seperti ini, kita langsung jumlahkan adalah 3,25. Nanti saya kasih soal yang lain, coba kalian selesaikan dan semoga kalian bisa menjawabnya. Nah, ini sama aja menghitung volume benda tidak beraturan. Yang kemarin kalian lakukan itu adalah menghitung volume benda tidak beraturan menggunakan gelas ukur dengan cara bendanya dimasukin, kemudian kita hanya melihat perubahannya. Nah, yang ini pakainya gelas berpancur namanya. Ketika benda dimasukkan, maka akan ada, misalkan ini awalnya airnya penuh gitu ya.
ketika bendanya masuk ternyata airnya ada yang keluar. Nah, ketika airnya keluar ini terhitung ada 200 mili, berarti 200 milinya itu bisa dianggap sebagai volume benda tidak beraturan, gitu ya. Nomor 11, kalian harus tahu besaran, satuan, dan alat ukur yang sesuai. Kita cek satu-satu ya. Nomor 1 berat, satuan kilogram, alat ukur rasa. Nah, besaran berat harusnya satuannya bukan kilogram tetapi newton. Berarti nomor 1 salah ya. Yang nomor 2, suhu, satuan yang internasionalnya adalah Kelvin. Berarti ini juga salah ya, alat ukurnya sudah betul. Yang nomor 3, kuat arus, ampere, ampere meter, sudah betul. Panjang, meter, jangka sorong, itu juga sudah betul ya. Artinya berarti yang tidak sesuai itu adalah nomor 1 dan 2. Yang nomor 1 itu kilogram, itu harusnya besaran massa ya, bukan berat. Massa sama berat itu berbeda. Oke? Nah, kalau ini adalah membaca skala mikrometer skrup ya. Kalau mikrometer skrup juga caranya hampir sama dengan yang jangka sorong ya, ada skala utama dan skala nonius. Kita lihat dulu skala utamanya, lihat tanda panahnya Ustazah nih. Skala utama kita lihat dia berakhir pada angka berapa? Angka 3 ya, tapi ada garisnya 1, berarti ini adalah 3,5. Itu skala utama. Kemudian untuk yang skala nonius kita lihat garis yang berhimpitan. Nah, kalau yang ini garis yang berhimpitannya dengan ini nih, tret. Nah, di sini. Ini di sini ada angka 25. Nah, berarti di sini berapa? 25, 26, 27. Karena 27 kalau dikalikan 0,01 maka hasilnya adalah 0,27. Jadi hasilnya adalah 3,77. Ya, besaran pokok lagi ya. Berikut ini yang merupakan besaran pokok. Besaran pokok itu tadi ada 7 itu ya yang pokok ya. Nah, ini dipilih yang kecuali mana. Cuma di soal ini bahasanya memakai bahasa yang lain. Contoh, ketebalan buku. Kalian kalau ngitung ketebalan buku pakai apa? Pakai penggaris bisa, pakai mikrometer, skrup juga bisa ya. Nah, berarti ketebalan buku itu mirip-miripnya dengan mengukur panjang ya. Berarti yang A termasuk besaran pokok bukan? Ya, besaran pokok. Terus yang B, luas sawah. Misalnya ada sawah bentuknya persegi ya, atau persegi panjang lah ya. Contoh persegi panjang. Untuk menghitung luasnya kayak di soal matematika, untuk menghitung luas berarti pakai rumus nggak? Ya, pakai rumus kan? Nah, misalkan bentuknya persegi panjang, berarti menghitung luas itu caranya adalah panjang kali lebar. Kalau sudah harus menggunakan cara, nah itu bisa kita tahu bahwa itu adalah termasuk besaran turunan ya, karena harus dicari dengan menggunakan rumus, dan satuannya pun nanti misalkan kayak luas ya. Luas itu kan biasanya satuannya adalah centimeter persegi ya, atau centimeter kuadrat, centimeter pangkat 2 ya. Jadi kalau mencarinya harus menggunakan rumus, maka itu bisa dikatakan sebagai besaran turunan. Coba yang C, kedalaman laut. Kedalaman laut hitungnya pakainya apa? Paling meter, kilometer ya. Jadi ini masih besaran pokok ya, termasuknya panjang ya. Kemudian diameter topi. Diameter topi masih sama. Diameter topi itu juga sama halnya dengan menghitung panjang. Jadi kalian harus teliti untuk mengerjakan soal nomor 19. Oke ya?